Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Surga, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan bahagia dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Nessa Gozal, kita kembali lagi dalam program favorit Sobat Surga pastinya di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dia Ustadz, ini curhatan. Pokoknya kalau misalkan menerima curhatan dari Sobat Surga tuh kan macem-macem ya Ustadznya. Ini salah satu yang sebenarnya menjadi permasalahan dari negeri ini, tapi sebenarnya kita sebagai pribadi tuh kadang suka ngelakuinnya juga Pak Ustadz. Aku lagi ngomongin masalah korupsi Pak Ustadz. Korupsi, makanya episode kali ini kita akan ngomongin korupsi bukan solusi. Kalau kita ngomongin korupsi itu kan pasti yang gede-gede begitu ya Pak Ustadz ya. Kesalahan pertama di mindset karena orang kita itu pengen wealth without work. Pengen wealth without work. Artinya pengennya kaya tapi nggak mau kerja lupa kerasnya. proses kerjanya. Kan kita itu pengennya, makanya kalau pengen kaya kadang-kadang jalannya pintas. Budaya instan. Jadi kalau pengen kaya cukup ketek rek spasi kalau apa? Ini. Kalau orang itu pengen sembuh nggak usah bawa aja batu masukin air. Masukin jadi celup. Kalau pengen kaya menggandakan uang. Luar biasa. Jadi kalau pengen cepat sukses jadi aja kerajaan Sunda Empire kalau perlu bikin keraton ratu sejagat segala macam. Jadi pengennya pintas. Makanya jujur, kalau ada pengemis di depan kita kasih uang 2.000 tapi kita pending. Mohon maaf Mas, Mbak, Bu, Dek, pengemis nggak saya kasih 2.000. Minggu depan aja ke sini saya kasih 5.000. Kira-kira pengemis pilih sekarang 2.000 apa minggu depan 5.000 kira-kira? Enggak, pilih pengemis pada umumnya. Sekarang aja sih, Pak Anda Ustadz. sangat menjiwai jadi pengemis, luar biasa. Pengalaman apa pengetahuan? Ini gimana ya Pak Ustadz? Artinya Nessa, ternyata orang itu pengen kekinian. Pengennya sekarang. Karena 2.000 menjadi 5.000, 2 kali lipat ini mau bank mana yang bisa menginvestasikan, bisa menggandakan seperti itu. Karena orang pengennya segera. Makanya kredit itu akan bermasalah sampai nanti kalau ini dibiarkan. Maka ini jadi penting, maka dalam Islam dari sekecil apapun diperhatikan. Nah itu dia ya, instan pengen cepet kaya. Sebenarnya diawali dari situ akhirnya jadi besar korupsi. Tapi apakah korupsi itu cuma masalah uang? Kayaknya nanti kita perlu bahas itu ya Pak Ustadz ya. Tapi ini sekarang sudah ada Sobat Surga yang ada di luar sana tuh bersama dengan reporter kita Naila yang juga pengen curhat nih sama Ustadz. Kita lihat ya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Sobat Surga. Mencuri tentu tidak boleh hukumnya, apalagi korupsi. Ternyata tidak hanya tentang uang, menggunakan waktu dan hak milik orang lain secara tidak semestinya juga merupakan korupsi. Nah, ada beberapa pertanyaan dari Sobat Surga. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Zulkifli. Saya ingin bertanya, saya pulang kerja itu jam 4 sore. Nah, bolehkah saya pulang lebih awal untuk supaya bisa sholat asar berjamaah? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulia banget ya. Coba aku tambahin tujuannya lagi ya Pak Ustadz. Kadang ada yang tujuannya pengen sholat berjamaah, kadang ada ya udah nggak ada kerjaan, aku pulang cepet aja deh gitu Pak Ustadz. Gimana tuh Pak? Atau pengen segera mainan, laya-laya segala macam. Jadi pertama niat yang baik itu harus dengan cara yang baik. Karena kalau niatnya baik, caranya salah nanti jadi Robin Hood. Robin itu bagus, mau nolong orang miskin. Ngambil miliknya orang kaya, tapi kasihkan orang miskin. Nolongnya baik kan? Sedekahnya baik. Tapi caranya dengan mengambil milik orang kaya. Nanti ada sistem ide, ada sistem action. Artinya begini, sapi itu halal ya. Tapi kalau kita pengen sop buntut sapi, dengan cara kita kejar itu sapi, kita potong buntutnya, kita jadikan sop buntut sapi, halal apa haram? Haram. Kenapa jadi haram? Karena caranya salah. Bagus ketika mau ngejar sholat jamaah, tetapi caranya dengan korupsi waktu. Kecuali kalau memang antarodin itu disepakati. Boleh asal kerjaan sudah kelar, itu semuanya boleh. Memang kerjaan sudah kelar, mau ngapain? Sudah selesai. Selesai. Buang waktu ya Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa, itu bagus sekali. Silahkan saja. Itu semuanya. Tapi kalau kesepakatannya sampai jam 4, ya jangan tinggalkan sebelum selesai jam 4.
Karena kaitannya misalnya tadi jualan. Siapa tahu memang ada masih orang mau jual, mau beli itu jam 4 kurang 5 menit, sementara kita sudah tinggalkan. Ya. Nah, berarti kita tidak amanah. Sebagaimana nanti kalau kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, itu jelas sekali orang-orang yang menunaikan amanah. Itulah orang yang akan beruntung. Sebenarnya orang beruntung di situ diawali dari ayat 1, 2, 3, 4 sampai 8 tentang orang yang beruntung. Tapi dalam konteks pertanyaan tadi adalah bagaimana orang yang bisa memelihara amanah, yaitu sesuatu yang dipikulkan kepada dia. Ya. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janjinya. Kan dulu ada janji. Perjanjiannya kerjanya sampai jam 4. Tapi dia melanggar janjinya. Nah, maka orang yang melanggar janji itu 1 kemunafikan, 2 rusak agamanya, 3 itu terhalang dari keimanannya. Nah, jadi iman itu dikaitkan dengan bagaimana menjaga janji, menjaga amanah. Karena iman berkaitan dengan amin, iman, aman, amanah. Amin, iman, aman, amanah. Nah, kalau itu nggak ada, berarti imannya cacat. Waduh, ternyata hal sesederhana pingin pulang cepet aja kalau tidak disepakati bersama ya Pak Ustadz ya ternyata itu bisa mengurangi iman atau mencelakakan iman kita juga lama-lama ya Pak Ustadz. Gajinya tidak berkah. Gajinya jadi tidak berkah Sobat Surga. Aduh, ternyata sedetail itu kita harus memperhatikan jika kita ingin hidup kita menjadi hidup yang berkah ya Pak Ustadz ya. Jadi memang harus sesuai dengan kesepakatan dulu nih sama Pak Bosnya begitu ya. Apakah boleh? Kalau boleh ya silahkan saja. Oke, nanti masih ada sepertinya curhat-curhat dari Sobat Surga pastinya. Dan untuk yang pingin curhat boleh loh ya di akun Instagram kita @curhatustad_net. Kita kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Tia. Saya mau nanya nih, kalau biasanya kan di instansi, di perusahaan-perusahaan gitu kan pada pakai mobil dinas. Kalau mobil dinasnya digunakan untuk keperluan pribadi, apakah itu termasuk korupsi ya? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, kita kembali lagi di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Pak Ustadz, bagus banget ini pertanyaannya dan ini sering terjadi loh Pak Ustadz. Kan cuma pakai mobil, kan bensinnya aku yang isi gitu Pak Ustadz. Nah, jadi bribery atau yang namanya korupsi itu bukan sekedar materi, tetapi juga apapun yang bukan haknya. Jadi penyalahgunaan wewenang. Karena bribery itu bentuknya bisa juga ancaman, bisa bentuk itu bahwa kalau kita nggak menyalahi itu atau tidak menyalahgunakan itu nanti nggak dapat fasilitas apa atau hubungan tidak baik saja bisa jadi sokongan. Nah, bisa jadi korupsi. Makanya kenapa dulu Allah itu memberikan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, itu ayat-ayatnya. Dalam surat Al-Ahzab saya boleh dibacakan ayat 72, sesungguhnya dulu amanah itu diberikan kepada selain manusia. Tapi dia nggak mau nerima, justru manusia yang nerima. Nah, itu bodohnya manusia, artinya lemahnya manusia itu ya. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Langit, bumi, gunung dulu dikasih amanah. Iya, jadi Ar-Rahman sesungguhnya Allah telah memberikan amanah kepada bumi langit supaya ada janji yang harus dipegang. Tapi maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Ya karena berat. Gunung aja nggak kuat, bumi aja nggak kuat. Terus dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Iya, karena takutnya orang janji tapi mengkhianati. Makanya kalau nanti hutang piutang, hati-hati. Daripada ini hutang nanti tidak bisa janji untuk mengembalikan, mending ngasih saja. Ini dalam persaudaraan nanti dihitung betul. Kadang-kadang orang tidak amanah di dalam mengembalikan utang itu. Utang itu gampang, ngembaliinnya yang kadang-kadang nggak susah ya Pak Ustadz ya. Terus, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Ya. Kenapa manusia mikul itu? Karena bodoh. Coba diteruskan. Dan sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Zalim sudah zalim, bodoh. Nah, makanya
Ayat ini bicara tentang taukid, stressing, penekanan tentang pentingnya menjaga amanah. Karena nanti orang disebut munafik karena ada 3, kalau ngomong dusta, amanat dikhianati. Atau kalau janji dia mengkhianati, kalau ada amanah itu kalau ngomong dusta segala macam, itu bagian dari sifat orang munafik. Artinya bahwa bagaimana menjawab pertanyaan tadi, menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Kecuali kalau walaupun itu pribadi, tapi dalam rangka tugas, dalam pengertian misalnya dokter. Dokter itu kadang-kadang sulit dibedakan antara pribadi dengan, karena memang dibuatnya untuk kesejahteraan. Ya. Misalnya dokter puskesmas itu dikasih itu karena dia kan harus ready 24 jam kan. Ya. Kalau ada misalnya orang mau ngelahirin, kalau mau apa, menjadi beda walaupun dia pakai dinas. Tetapi kalau itu dipakai untuk piknik, beda lagi. Nah itu nggak boleh ya Pak Ustadz? Nggak boleh, makanya biasanya ada mobil plat merah itu kena tilang kalau di luar itu. Di luar jam kerja, ya, di luar tempat jam kerja, di luar ya. itu. Makanya tetap harus dipedulikan supaya nanti jadi berkah. Karena apa? Kalau kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, itu nanti akan dipikulkan di hari kiamat sebagai beban kita. Waduh, kan nggak mau ya Sobat Surga ya, jangan sampai dengan hal-hal yang sederhana, cuma pengen piknik pakai mobil dinas, kita jadi memikul itu nanti di akhirat, dihisap juga ya Pak Ustadz ya. Iya. Jangan sampai ya Sobat Surga ya. Oke, sekarang kita buka lagi, ini untuk curhatan dari Sobat Surga. Ada lagi nih Pak Ustadz yang mau curhat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Naila. Saya mau nanya nih Pak Ustadz, dulu saya waktu kecil suka ngambil sisa uang kembalian ibu saya. Dosa nggak ya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naila suka sama deh sama aku. Dan suka sama, kita kan suka gitu ya Pak Ustadz, kembalian 5.000 gitu kan buat aku aja gitu. Apapun alasannya, prinsip mengambil itu tidak boleh. Karena itu bukan haknya kan, itu semuanya. Tetapi ini ada kita bahas waktu kecil, nanti kita bahas. Tapi prinsipnya dibaca dulu kaidahnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 38 bahwa mencuri itu satu yang berdosa. Nanti ada pengecualian dong, ada pengecualian. Ya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ya, satu asariku wasarikot. Kenapa yang didahulukan laki-laki? Beberapa mufasir mengatakan kecenderungan mencuri itu lebih kepada laki-laki daripada wanita. Yang banyak pencuri itu pencuri laki-laki. Ada nggak perempuan? Ada, maka disebut dua-duanya. Beda dengan ghibah. Orang yang ghibah disebut wanita dulu. Janganlah wanita-wanita menggibah, karena kebanyakan lebih banyak yang gibah wanita daripada laki-laki. Itu psikologis. Walaupun di era-era tertentu kadang-kadang laki-laki yang gibah juga banyak juga sih Pak Ustadz. Wanita yang nyopet banyak juga, itu semuanya. Tapi dua-duanya tetap berhukum untuk dipotong tangan. Terus? Potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tapi ingat, memotong tangan itu harus ada law enforcement, harus ada sistem hukum yang ada. Jadi nggak bisa sahabat surga tiba-tiba kita menangkap pencuri kita potong sendiri tangannya, itu nggak bisa. Dilihat reasonnya, kenapa dia mencuri dulu, apa yang dicuri dulu. Kalau hanya nukar sendal di masjid nggak usah harus dengan begitu, karena itu bukan profesi. Tapi bagi koruptor yang memang bisa, walaupun tangan nanti ada tafsir lagi. Tangan di situ adalah aset-asetnya. Tangan itu tangan juga kekayaan juga. Tidak harfiah tangan begitu ya? Iya, tidak harus itu. Walaupun ada juga yang memang orang yang suka mencuri kripto begitu rupa sampai bukan sembarang kriptonya cuman minum. Kalau itu sering terjadi, tiap hari kita syuting bisa memotongin tangan karena minuman saya kadang-kadang habis itu. Itu sudah ditulis untuk Ustadz, itu aja tahu-tahu habis. Siapa? Jangan-jangan dihabisin saya lagi ya? Ya kalau enggak orang audio ya orang campers aja biasa itu. Jadi dari sisi ini sekali lagi itu. Kedua, karena masih kecil. Ya. Nanti ada antarodin. Antarodin itu kalau setelah ibunya tahu, dia tidak masalah. Maka itu tidak termasuk. Tapi tetap perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Karakter itu terbentuk itu bitadrij, by proses.
Tidak ada orang mencuri besar sebelum dia pernah mencuri kecil dulu. Ini sama kayak istri yang juga, ini nggak sih Pak Ustadz, maksudnya nggak usah istri lah ya, kita suka misalkan sama teman gitu, titip dong gitu kan, beli ini gitu, terus kembaliannya udahlah nggak dikembaliin kembaliannya, itu juga termasuk ya Pak Ustadz? Kalau itu antarodin, kalau dia tahu toh tidak akan menuntut, tidak ada samarito, nggak masalah. Iya, artinya kecuali kalau itu satu nanti ada yang namanya audit sosial. Jadi begini, kira-kira yang diambil kembaliannya berapa? Kalau kembaliannya 1 miliar ya tentunya itu. Tapi pasti kalau jadi masalah. tapi kalau konteksnya anak kecil tadi kan paling hanya 5.000, 2.000. Sebesar itu tergantung orang tuanya sih. Kalau orang tuamu ya mungkin segitu, kalau orang tuanya bos besar ya mungkin pengembaliannya banyak karena belinya pesawat atau belinya apa gitu. Nah, tapi dari sisi ini pesawat handphone maksudnya itu. Artinya dari sisi ini sekali lagi tetap mencurinya tidak baik. Kedua, karena itu anak kecil maka dibiasakan. Jangankan pelanggaran kecil. Rasulullah itu ada anak kecil tidak sekedar mencuri tapi ngambil yang terlalu jauh. Maksudnya jadi makan bareng itu harusnya kan ngambil yang dekat. Tapi ngambil yang jauh, yang dekat orang lain. Itu Nabi mengatakan tidak begitu, tidak beradab. Artinya dari kecil ditanamkan karakter itu. Ambillah yang terdekat. Dan kalau bisa sampaikan ke kananmu dulu. Maka Rasulullah itu ngajari sampai harusnya ke kanan, tapi di kanan itu. Jadi bagusnya kayak orang tawaf, kasih makan itu. Itu adab. Tiba-tiba yang di kanannya Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib. Tapi di sebelah kiri Rasulullah itu ada orang yang lebih tua yang perlu dimuliakan. Maka kata Rasulullah, ya Ali ini ngajari karakter ya, karena supaya kepada haknya tadi, amanah tadi. Maaf Ali, seharusnya ini hakmu, makanan itu bergiliran ke kamu ngambil. Tapi ada orang tua, bolehkah izin ini aku akan berikan kepada dia dulu. Masya Allah. Gitu. Ini sampai kepada budaya antri loh ya. Kalau ada organ sekali ya minta maaf, jangan sampai main terobos. Di Indonesia hal kecil dikira itu bukan agama. Tapi kata Ali apa? Indahnya ini Ali itu. Nggak bisa, itu hakku. Ya kalau kita kurang ajar betul ini pada orang tua gitu. Begitu diserahkan Ali yang ngangkat. Terus diangkat makanan itu diserahkan kepada yang tua. Terus ditanya, kenapa tadi saya izin nggak boleh? Kalau yang ngasihkan Rasulullah yang dapat pahala banyak Rasulullah. Tapi kalau saya sendiri yang ngangkat, saya kasihkan dia, pahalanya yang lebih banyak saya. Masya Allah, itu berlomba-lomba mendapatkan pahala tuh begitu ya Pak Ustadz. Masya Allah, saya dengar ceritanya aja tuh rasanya udah terenyuh hati ini Ustadz, bagaimana kita sudah memiliki panutan-panutan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, tapi kita kok masih aja nggak bisa mengikuti gitu ya. Nanti kita bahas lagi deh, ini dari sangat sederhana, ternyata efeknya besar sekali Sobat Surga. Kita kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto, saya Tiwi. Ustadz, saya ada pertanyaan nih, kira-kira kalau kita itu makan gaji buta alias dibayar tapi kita nggak kerja apa-apa, itu termasuk korupsi nggak sih Ustadz? Terima kasih ya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tiwi. Wah, memang kalau misalnya di sini bisa curhat apapun ya, tapi yang pasti kita kembali lagi di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Gaji buta, sesuatu yang sangat kita inginkan Pak Ustadz ya, nggak kerja tapi dapat gajinya gitu. Itu termasuk nggak Pak Ustadz? Ada beda ya antara gaji buta, misalnya kalau itu dapat royalti itu beda, memang dia nggak kerja. Oh kan tapi kerjanya udah kemarin. Iya, ada ide yang dia menjadi, misalnya orang itu nggak kerja tapi dia menjadi ikon, jadi endorse orang. Karena banyak orang yang endorse saja kelihatannya hanya di foto, tapi sebenarnya foto itu menjadikan value-nya besar. Ya, itu bisa saja. Tapi dalam konteks ini kalau itu sudah dijanjikan, karena memang ada aturan, misalnya ASN. ASN itu kan ada janji bahwa ada pekerjaan yang harus didahulukan daripada kepentingan pribadi, misalnya ada jam kerjanya. Jam kerja yang dia tinggalkan itu termasuk bagian dari yang tidak halal nanti rezekinya. Karena apa? Karena dia termasuk makan gaji buta yang dilarang tadi.
Ya, karena dia kerjanya nggak jelas, tapi ternyata minta gaji. Artinya kita digaji untuk melayani masyarakat, tapi kita banyak main pingpong, main game main itu segala macam. Game online. Nah itu bagian yang tidak boleh. Di suatu ketika Rasulullah itu hal kecil saja ketika mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal untuk mengambil zakat. Jadi orang-orang yang di kejauhan itu diambil zakatnya, maka semua menyerahkan. Ketika dia menyerahkan, maka ada orang kaya itu mengatakan, ya Mu'adz, ini zakatku untuk orang miskin, untuk baitul mal. Nah, terus kemudian ngambil sekantong gandum, ini untuk keluargamu, keluargamu. Maka begitu sampai pada Rasulullah, semuanya diberikan, tapi yang sekantong kurma tadi langsung dibawa. Ada apa? Kamu masih bawa ini? Ini bawa makanan itu zakat. Bukan ya Rasulullah, ini punyaku. Kok bisa punyaku? Itu karena tadi ya Rasulullah, saya diserahkan ini zakatnya dan ini untuk keluargamu. Rasulullah mengatakan gulul. Kamu itu korupsi. Ya, kenapa korupsi ya Rasulullah? Kan tadi akadnya memang ini untuk keluargaku. Saya tanya, kalau itu untuk keluargamu, seandainya kamu tetap di rumahmu, apa orang itu datang untuk ngasih kamu? Ya tidak ya Rasulullah. Bukankah kamu ke sana karena aku yang utus? Ya betul ya Rasulullah. Berarti Anda korupsi. Harusnya kamu laporkan juga. Ya Rasulullah, tadi ada ini zakatnya dan ini untuk keluargaku. Serahkan kepada aku. Karena diutusnya itu kan karena diutus jabatan. Rasulullah. Iya, komisi tadi. Dapatnya itu kan karena diutus Rasulullah. Maka harus laporan pada Rasulullah. Nah, maka oleh Mu'adz bin Jabal serahkan Rasulullah, maka tunggu di situ, maka Rasulullah masuk. Begitu masuk, yang segantang tadi ditambahi oleh Rasulullah. Masya Allah. Sana dibawa pulang untukmu. Artinya apa? Hati-hati terhadap itu, karena kelihatannya komisi, tapi komisi itu kan karena kita diutus, karena Masya kita Allah. itu. Jadi karena harta yang tidak halal nanti tidak berkah dalam kehidupan kita. Ustadz, ini saya langsung mikir loh, karena kan itu kan analogi ya Pak Ustadz ya. Maksudnya kita juga suka menerima komisi-komisi yang mungkin tidak dilaporkan begitu kan betul. Ya. Ini mudah-mudahan kita cukup kemarin-kemarin cukup bisa membersihkan harta kita ya Pak Ustadz ya, dan juga Sobat Surga begitu. Sepertinya kita memang harus belajar lebih banyak karena ilmu ini yang akan nantinya menyelamatkan kita di akhirat. Pak Ustadz, terima kasih. Poin pentingnya itu kita hati-hati terhadap harta yang kita dapatkan, karena harta itu ditanyakan satu dari mana dan untuk apa. Dan untuk apa. Wah baik, terima kasih Pak Ustadz telah mengingatkan kita lagi dan lagi. Jangan bosan untuk mengingatkan kita terus ya Pak Ustadz dengan cerita-ceritanya yang menginspirasi tentunya. Dan untuk Sobat Surga yang ingin curhat kepada Pak Ustadz, kita buka lebar-lebar akun Instagram kita di @curhatustadz_net. Silakan mau curhat apapun, insya Allah nanti Pak Ustadz juga akan menjawab. Oke, baiklah kalau begitu kita bertemu kembali di episode mendatang. Saya Nessa Gozal. Saya Wijayanto. Kita bertemu besok di Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.